Swastiastu dan Nabe. Swastiastu, terima kasih Mang. Ternyata kau terus ikut ini channel kita. Ya, aktif sekali deh. Ya. Niki deh, saya ingin bertanya deh. Ketika Ya. seorang wanita deh hamil tapi tidak memiliki suami deh. Nah, ketika si wanita itu dia masuk ke pura, apakah bisa membuat letih deh? Niko yang pertama. Ya. Yang kedua deh, seorang juru mangku nih deh, boleh nggak ada ngetisin seorang wanita yang sedang hamil deh? Itu saja. Iya deh. Seperti ini, makasih katakan pertemuan yang melahirkan kehamilan, pertemuan wang ya tan sinangas kareng letuh akan ikang rat. Kalaupun dia akan lahir bayi rari dia diu dia. Jadi kehamilan yang tidak didahului dengan upacara sakramen inangas kare ya. Sarira samskara wiwaha begitu. Ini ngeletuh ikang rat, artinya dia tidak boleh ke pura, Koman. Mengapa demikian? Aspek psikologis bukan hanya aspek spirit saja, psikologis. Bayangkan orang yang hamil tanpa ada ayah yang jelas, ini menjadi pergunjingan loh, Koman. Ya, maka kita menerima kias tentang bagaimana lahirnya karena dari telinga, kata Dewi Kunti. Mohon maaf di sisi gelapnya Dewi Kunti, tapi bukan karena perselingkuhan, tapi karena memang ingin mencoba mantra putra Utkodana yang diberikan oleh Resi Durwasa ketika Kunti melayani Resi itu di kerajaan Kunti Boja. Ya, menyebabkan hamil. Maka dikatakan lahir dari telinga. Ketika lahir dari telinga, apa hubungannya alat reproduksi dengan telinga? Itu THT punya itu. Telinga, hidung, tenggorokan. Artinya orang yang hamil belum jelas siapa ayah si cabang bayi dan tidak melakukan upacara ini menimbulkan secara fisik tekanan mental batin bagi si ibu. Ya. Bagi keluarga cemoohan akan terjadi, maka telinga ada yang lebih sakit. Belum lagi benih itu tidak disucikan. Terus bagaimana dengan anjing yang punya anjing hamil ke pura gitu ya, pertanyaannya. Kalau anjing kan tidak beragama. Maka norma bagaimanapun konsep kehidupan kita, apa yang saya sampaikan ketika kita lahir walaupun sudah diupacarai, tetap proses hewani dimulai. Maka perlu sarira samskara. Ya, setelah dia menggunakan otaknya, proses insani dimulai. Ketika dia mulai upacara, proses dewani dimulai. Jadi proses dewani di sini kan tidak ada. Jadi sementara kita masuk wilayah pura kan wilayah kedewataan. Nah disinilah. Nah, makanya di sini penting agama mengatur lalu lintas sosial agar tidak hancur tanpa tata laku yang benar. Bayangkan lalu lintas sosial ini tanpa ada agama apa jadinya. Walaupun saya katakan saya sering pernah kalau di kampus ngajar kuliah, agama adalah bagian yang paling terdekat, sekali bagian yang paling misterius. Di udah agama pun bisa atas nama Tuhan orang bisa membunuh satu sama lain. Bahkan ada yang menjustice kita, kitab sucinya Hindu lah banyak mengajarkan tentang pembunuhan, katanya. Karena bicara masalah Mahabharata, Bhagavad Gita dan sebagainya, gitu misalnya. Tapi kan ada ruang di mana kita boleh membunuh dan tidak. Nah ini penting. Itu ya, jadi dengan demikian jelas ngeletakin. Yang kedua apa itu, Mang? Yang kedua, jero mangku itu. Boleh nggak ngetisin orang yang lagi hamil itu? Boleh, kenapa tidak? Bila perlu tiap hari ngetisin lagi ya. Kalau dia lagi sembahyang, maka semakin kalau memang sudah hamil semakin banyak lah orang Islam bilang ibadah atau sembahyangnya. Bila perlu terus melukat saja ya. Sehingga pikiran menjadi tenang. Karena apa? Dengan melakukan ritual upacara membawa kita ke alam yang berbeda, bahasa orang Jawa bilang cumik diadar wodle, kita diajak pada alam lain, alam kedamaian, alam kesejukan seperti itu. Makin tidaklah seorang wanita sering-sering yang hamil diajak ke pura, gitu. Jangan diajak melihat nonton kekerasan, smackdown begitu, tidak boleh. Jadi dengan demikian, dengan ke pura harum dupa, ini yang penting. Karena secara tidak langsung pikiran ibu yang tenang juga akan
memberikan kontribusi kepada si cabang tadi. Nah, ya jadi mangku boleh ngetisan orang hamil, kenapa tidak? Tapi mangku jangan menghamili si orang, itu yang nggak boleh. Ya demikian ya, silahkan nih. Oke, sukses dan Nabi. Ampura dan Nabi. Ya. Kalau yeneng dados anak saking Lampung Dumun tu Nabi. Silakan. Nah niki pertanyaan tiang niki bukan untuk pertanyaan tiang pribadi. Yeneng tiang pribadi mungkin Ratu Nabi sampun makeh menjelaskan sareng tiang. Nah niki pertanyaan tiang mungkin ada yang wakili. Nah niki untuk wibahe tu Nabi. Ya. Niki yeneng kecingak ring runtutan niki kan Brahmacari Grehaste. Nah, terus bagaimana seorang yang misalnya niki yeneng wenten seorang yang sudah biksuka atau ide nak lingsir niki karyanoan, nah terus ditinggal meninggal niki atu Nabi. Nah, niki bagaimana cara yang benar sesuai sastra, nah apang ten tabu ring masyarakat niki atu Nabi. Sampun. Inggih, sampun atu Nabi. Jadi seorang sulinggih, ingat nih sulinggih tidak paraga biksuka nih kira. Ya, yang namanya biksuka itu orang tidak tinggal punya geria lagi, tidak punya desa adat, tidak punya kedudukan domisili, itulah biksuka. Wanaprasta pun tidak. Di dalam konsep ajaran agama tidak semua sulinggih memasuki wanaprasta ataupun biksuka. Karena kita mengenal juga sulinggih. Grehaste. Grehaste sulinggih. Wiku Grehaste. Wiku Caturasrami itu dijelaskan lontar Purbasomi. Kemudian lontar Catur Yuga, Wasita Satwa tentang kesulinggihan. Maka ada Wiku Sangkan Rare, ada Wiku Brahmacari, yaitu banyak sekali kategori, banyak sekali, terutama dari oknum ya parisada ketika orang menguji tentang munggah sulinggih sudah dijadikan apa sudah memasuki Brahmacari atau biksuka, tidak. Maka itu seorang sulinggih yang Brahmacari dibenarkan memiliki anak bina, artinya boleh lagi melahirkan seorang anak kalau dia sulinggihnya Grehaste. Tetapi dalam naskah-naskah kita lebih luas jelaskan tentang kesulinggihan. Kalau kita mau aturan ketat, sebenarnya seorang sulinggih ini yang wanita sudah monofaus gitu. Tapi karena ada teks-teks mengatakan bahwa dia itu wanita Grehaste, yang wiku Grehaste wenang puasira mangana, artinya boleh dia bereproduksi. Terus bagaimana sulinggih yang berstatus Grehaste ditinggal oleh pasangannya? Ini sebenarnya riskan banget. Ada dalam teks Catur Yuga, Resi Sesana Catur Yuga dikatakan, Yanana wiku kantun anuam, kepegatang setri, jika ada wiku umurnya masih muda, ya ditinggal oleh istrinya, terutama dalam kematian. Ini kan sulinggih nggak ada yang cerai mestinya, Bu. Kenyataannya kita tidak tahu lapangan ya, karena belum paham tentang lembaga diksa. Nah, unang ala prabila malih dibenarkan beristri lagi kemauan oleh penugaran ringsang adi guru loke. Dalam hal ini nabenya, kata kunci ada pada nabenya. Ya, kemudian muang ringsang merago guru wisesa. Guru wisesa dalam hari ini bukanlah pemerintahan politik, tentu dalam hal ini adalah parisada. Dapat restu dari parisada, persetujuan dan dapat restu dari nabenya. Tentu dalam hal ini alasan bagi sulinggih ini menikah karena apa gitu. Ya enggak. Kalau masih muda nih. Ya. Ini penting sekali, tentu tidak memiliki kriteria sama satu sama yang lain. Nah sekarang permasalahan sekarang perlu pertanyaannya, umur berapa seorang sulinggih dikatakan masih anuam? Ini kita belum memiliki batasan dan konsep yang jelas, yang anom itu umur berapa gitu. Ya, apakah di atas 50 sulinggih itu masih anom? Nah,
Di atas 55 mendekati 60 masih anom, apakah saya ini masih anom gitu. Padahal saya secara biologis saya sudah menjadi seorang kakek. Ini dasarnya. Maka itu bisa saja sulingih itu menikah. Nah, sekarang bagaimana prosedurnya gitu. Karena kita melihat banyak sekali juga ya ada perkawin yang dimintakan benih. Kita masih ingat perkawin Leveran bagaimana Resi Vyasa melakukan putra kodana pada Ambika Ambalika, ya. Melahirkan Dresta-rastra, kemudian Pandu, dan bahkan pembantu pun hamba sahaya juga diberikan persembahan sehingga lahirlah Widura. Demikian juga Dangyang Nirarta ya dipersembahkan, hanya waktu itu kita belum jelas bagaimana settingnya. Mesti harus ada persembahan wanita itu kalau ingin seorang pendeta menikah dalam bentuk Brahma Wiwaha, kan ada 8 jenis pernikahan kalau nggak salah dalam Manawa Dharma Sastra. Jadi seorang sulingih ya tidak boleh pacaran, ya harus dipersembahkan dia sebagai guru daksina. Maka persembahan sebagai guru daksina menjadi sangat penting. Hanya permasalahannya kemana? Mesti kepada level nabe-nya. Nanti nabe-nya lah yang mau bicara pada anaknya. Strateginya bagus. Sebab ini mesti si calon ini harus didiksa juga. Karena ada pernyataan bahwa diksa tidak boleh dibongkar pasang. Diksa tanunang lus asukin gitu. Dilepas dulu cop, habis itu didiksa ulang lagi. Kan tidak boleh. Ya, maka itu kalau bisa yang wanita didiksa dulu. Jadi lakukan perkawinan dewani, bukan perkawinan insani, bukan perkawinan butani. Ini perkawinan buta ini. Tentu ini tidak jelas sekali juga tentang bagaimana tata cara menikahkan sulingih. Hanya kita coba berlogikarya dalam hal ini. Ya harus kalau diturunkan levelnya, ya si yang lanang gitu, yang duda gitu kalau yang sulingnya. Tapi bagi yang duda aja, yang janda sulingnya nggak boleh nikah. Ya, jadi bagaimana napaknya 2 kali kan nggak boleh. Apalagi dalam institusi kepasekan misalnya ketika dia menikah ini kan sudah ketika mendiksa sudah mempengentas ini mau banten teben gitu. Ya panjang hilang nasi angkap gitu masuk itu bubur pirata. Sebagaimana sulingih ini menikah gitu, meraga pitra. Kalau sudah meraga pitra lagi ada istilah ayo wehaken sopacaran yang wong urip ring wong pecah tunggal alane sang wineh kalawan sang maweh gitu kan. Makanya harus niki perkawinan dewata. Kita ngambil setting bagaimana Bathara Siwa dan Bathari Uma menikah. Tapi nikahnya menghasilkan kerahyuan jagat dalam pacaran keglingih kegiatannya di Paselang. Jadi dia menciptakan alam semesta dan kemakmuran. Jadi pernikahan sulingih ini adalah menciptakan kemakmuran. Nah, sekarang bagi yang melakukan loko palesraya kan sulingih jelas ini. Ketika dia melakukan loko palesraya kemudian si wanita tidak ada pasti akan kepek. Ya, ibaratkan sayap salah satu terpotong nanti siapa melayani ini itu. Maka seyogianya bagi sulingih yang telah berumur tidak anom lagi, tidak menghendaki untuk menikah. Makanya penting tidak lagi melakukan loko palesraya, harus bergeser menjadi sulingih ngerake. Ya, mulailah masuk ke sulingih mapawana walaupun bertapa di hutan belantara global. Ini penting ini. Karena bagaimanapun setiap pasangan ini seperti itu. Seandainya lagi meninggal, siapa menikah lagi? Kalau usianya sudah mendekati 60, di atas 50, di atas 55 lah. Ibaratkan kita bicara pensiun kayak Mangku ya. Nah, Mangku Wirata udah pensiun nih. Agustus sudah pensiun. Apakah ketika jadi sulingih umur sekian mau menikah lagi kan? Kan Geriasto babak kedua jadinya. Gitu. Nah, tapi kalau memang betul-betul anom, batasan anomnya jelas boleh. Ya, tapi logikanya menurut saya harus dipersembahkan. Bukan sulingih pacaran, gitu. Enak. Lagi sampai ampuran, nyolong semara dan sebagainya. Tentu membuat cacat. Ya, karena sudah peragan dewa. Nah, alasannya ya kita harus diksa yang wanita. Siapa yang mendiksa? Tentu selevel nabenya, sehingga dalam kondisi yang setara lah kedudukan.
Jangan si laki-laki yang mendiksa calon istrinya, berarti kan anaknya. Dari segi hukum ya gamio gamano lagi. Ya, kalau tidak yang minimal yang bersangkutan kalau nabe-nya tidak ada, mungkin ada nabe wakre, nabe saksi. Kalau nabe tidak ada ya sedikit mendapatkan izin dari itu, dari guru wakre dan guru saksi. Kalau itu memang tidak ada ya kita kembali lunas kepada nabe putra. Ini menjadi sangat penting ya. Putra nabe yang meneruskan jadi pendeta sehingga menjadi nabi putra. Ini penting. Jadi tata caranya ya tata cara perkawinan dewani. Ya, hadening pertemuan siwa kelawaning kume. Itu persepsi saya melalui perspektif karena sang selinge sudah terjadi siwa. Dan ya, demikian tuh ya. Tinggi, matur suksma. Matur suksma itu sebenarnya materi tentang itu sudah pernah dibahas di dalam setiap orang akan berdikse 1 sampai 14. Mungkin di Romangku Wayan Niki belum dapat mendengarkan, silakan buka di Pancatirta. Setiap orang akan berdikse 1 sampai dengan 14.